Selamat pagi Mas Mino. Selamat pagi Mas Pras. Ya, ini market cukup sumringah tapi hanya terjadi di Amerika Serikat saja begitu dan juga di Eropa. Sementara di dalam negeri nampaknya aksi profit taking masih terus terjadi. Mungkin apa yang bisa kita review nih analisis Anda? Apa sih yang membuat indeks kita masih terus mengalami tekanan sementara indeks di kawasan global justru sudah mulai rebound ini Mas Mino? Ya, kemarin memang di awal-awal perdagangan ya, indeks kita sempat menghijau sebenarnya karena tadi eksternalnya atau globalnya cukup positif. Oke. Tapi menjelang akhir perdagangan memang sektor pertambangan ya, khususnya ini pertambangan logam mineral ini mengalami tekanan yang luar biasa ya. Nah, ini Baik. membuat sektor mining itu terkoreksi 2,1% dan Yes. yang membawa indeks itu akhirnya berakhir di zona merah, Mas Pras. Jadi sebenarnya di kita sendiri ini lebih spesifik ke harga komoditas gitu. Oke, lebih kepada memang harga komoditasnya yang koreksi sebenarnya atau lebih karena kita tahu COVID-19 di beberapa negara khususnya di Eropa kan juga semakin meluas sehingga ada penurunan dari sisi permintaan begitu sehingga mempengaruhi juga harga komoditas dan ekspektasi dari kinerja emiten berbasis pertambangan juga di dalam negeri. Ya, sebenarnya kalau untuk yang khususnya untuk mineral logam ya, Ya, terutama nikel, terakhir sebenarnya sentimen negatifnya adalah terkait dengan kesepakatan dari Tsingshan ya, baik. dengan Huazhu bahwa dia akan mensuplai 100.000 juta ton bahan baku untuk baterai. Jadi ini membuat khawatir bahwa supply di market terkait bahan baku baterai itu merendah, itu membuat harga nikel yang sempat ke level 19.600 per ton di 19 Februarian Yes. itu akhirnya ini turun ke level 16.300-an gitu. Jadi Oke. memang itu lebih spesifik sih pengaruhnya, bukan walaupun ada sedikit pengaruh ya dari ekspektasi global karena ada gelombang ketiga di Europe gitu. Baik, baik. Berarti memang banyak yang masih mempengaruhi terkait dengan pergerakan harga komoditasnya, tapi lebih kepada pasarannya di global begitu ya, sehingga tidak mencerminkan sebenarnya kondisi dari kinerja emiten-emiten berbasis pertambangan sendiri, Mas Mino. Ya, secara umum sebenarnya kalau kita lihat perkembangan harga komoditas ya Ya, year to date, itu harga rata-ratanya sebenarnya masih cukup lebih baik lah dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Bahkan oke. kayak misalnya komoditas lain ya, kayak misalnya batu bara sempat hampir menembus 100 US dollar per ton, kemudian Ya, CPO 4 ribuan gitu. Nah, memang nikel ini yang agak sedikit berbeda, tapi secara umum sebenarnya masih cukup positif kalau kita lihatnya perbandingannya dari tahun kemarin gitu. rekomendasi yang bisa diberikan seperti apa? Karena kita tahu juga kan pemerintah juga akan membentuk atau bahkan sudah resmi ya membentuk Indonesia Battery Corporation begitu dan ini juga akan disampaikan informasinya nanti begitu. Tapi Anda melihat seharusnya ini menjadi sentimen yang positif kah atau tidak? Karena kita lihat kemarin memang banyak yang berguguran, Antam dan beberapa teman-temannya dengan kejatuhan yang cukup dalam, Mas Mino. Ya, dalam jangka panjang sebenarnya pendirian dari Indonesia Battery Corporation ya itu sangat positif. Tapi memang ini view-nya jangka panjang. Bahkan kalau kita lihat proyeksinya kan 10 tahunan ya, bahkan Iya, 10 tahun nanti baru IBC ini mampu memproduksi baterai dengan kapasitas 190 gigawatt hour baik. gitu. Nah, di awal-awal memang kapasitasnya masih cukup kecil. Tapi secara umum tadi saya bilang bahwa pendirian ini sebenarnya secara jangka panjang itu cukup positif gitu, walaupun dalam jangka pendek memang Ya. pengaruhnya masih akan minimal gitu.